Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pemirsa pemerhati channel Padepokan Putra Agung. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya sudah mendukung channel kami, setia menonton konten-konten kami yang saya sajikan, tentunya dalam segi kegoiban, dalam segi mediumisasi, berdialog dengan makhluk gaib, menguak tentang misteri-misteri yang terjadi dan masih banyak juga misteri-misteri yang belum kami kuak, kami cari tahu dalam segi kegaibannya. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih untuk semua yang sering menonton, yang sering setiap memberi komentar-komentar baik, yang sering memberikan support, like-nya, komen-komennya. Kami doakan kalian semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah, dibukakan pintu-pintu rezekinya, didatangkan rezeki dari segala arah penjuru, dan sedang mengalami musibah, mengalami sakit-sakit, semoga segera diangkat semua musibah-musibahnya, diangkat semua sakit-sakitnya, dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya hadir kembali dengan mediator Padepokan Putra Agung, yaitu Kang Sumiran. Ini ada di sebelah saya, dan yang setia menemani dan mengisi acara dalam konten-konten kali ini. Dan untuk kali ini kami akan menguak dari segi gaib tentang kejadian yang banyak menggetarkan hati-hati dari para masyarakat, para orang-orang yang mengetahui tentang berita ini. Banyak yang tersentuh hatinya, banyak yang mengasihi atau prihatin dengan kejadian-kejadian ini, yaitu tentang sebuah robohnya pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Sidoarjo. Jadi pondok pesantren Al-Qasin, yang dimana di daerah itu ada terjadi salah satu bangunan musola yang roboh, dan di kejadian itu banyak meregang nyawa dari santri-santrinya yang ada di dalam, bangunan itu ketika saat kejadian itu terjadi. Jadi ini semua banyak yang memprihatin tentang kejadian itu ya. Banyak yang berkomentar tentang kebaikan, ada yang banyak yang juga mendoakan tentang terjadinya itu korban yang sudah terkena runtuhnya bangunan itu. Dan kali ini saya juga bersama teman-teman di sini juga ikut mendoakan semoga yang terkena musibah, yang terkena kejadian itu, bencana itu, semoga yang keluarganya diberikan kesabaran, dan dari yang dari sang korban juga semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang jelasnya meninggal dalam menimba ilmu itu syahid meninggalnya itu. Dan semoga
ditempatkan di sisi terbaiknya oleh Allah, ditempatkan di surga-surganya Allah. Dan kali ini saya juga akan menarik dari salah satu jin korin dari korban. Akan saya cari tahu tentang keadaannya, tentang apa yang terjadi, dan banyak nanti apa yang saya pertanyakan. Dan untuk pemirsa pemerhati, silakan disimak video ini. Kalau bisa menyimak videonya sampai selesai, biar tidak terjadi kegagalpahaman atau kesalahpahaman. Yang jelasnya di sini saya akan berdialog dengan makhluk gaib. Jadi yang makhluk gaib itu tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi untuk kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan apabila itu ada kebenaran, itu semuanya mutlak milik Allah. Dan manusia seperti saya ini tempatnya dosa sebenarnya banyak, tempatnya salah, tempatnya berdosa. Jadi untuk kebenaran saya tidak bisa menilai. Semua kebenaran itu semuanya mutlak milik Allah. Jikalau ada kebenaran itu Allah, semua terjadi karena kehendak Allah. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada yang disampaikan untuk Kang Sumiran ini tentang ini video kali ini. Ya, mohon dukungannya terus, jangan lupa like, comment, share agar kami bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan di sini kami berusaha membantu sebisa kami lewat jalan mediumisasi, lewat sebisa kami sesuai jalan yang di sini. Dan kalau ada pemirsa semuanya yang punya masalah itu, atau masalah keluarga atau masalah lainnya, bisa langsung konsultasi yang ada di nomor admin yang ada di deskripsi. Udah itu aja. Ya mungkin itu tadi yang disampaikan dari Kang Sumiran ya. Jadi mohon dukungannya dari semua pemirsa untuk channel kami, mungkin like, komen, subscribe-nya ya. Ditunggu komen-komennya, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan dari video kami untuk disampaikan. Jadi biar kami itu bisa memperbaikinya, bisa introspeksi. Iya, seperti itu. Dan juga ini juga membantu dengan secara gaib ya, membantu dari keluarga korban yang sudah terkena itu tadi kejadian dari kemarin yang mungkin untuk disempurnakan atau apa nantinya kita juga belum tahu. Intinya kami juga ingin membantu dalam segi gaibnya. Dan apa itu ya di sini membuka pengobatan juga dalam segi medis maupun non medis, pengobatan dari siapa saja yang ingin meminta bantu untuk pengobatan, untuk konsultasi masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah apa saja, insya Allah dengan izin Allah kami siap membantu dari masalah-masalah semuanya. Dan di sini kami juga menyediakan suatu produk gelang asma dan tasbih asma. Tasbih dan gelang ini sudah diriyadoi atau diisi doa oleh beliau guru kami, yaitu Sang Hyang Nucayani Nirwana, untuk 1001 macam hajat apa saja, keinginan apa saja, insya Allah bisa dibantu dengan suatu produk ini. Yang penting buat kebaikan. Ya,
Yang penting itu semua dalam kebaikan, jadi tidak bisa untuk berbuat kejahatan atau kebatilan. Selagi keinginan hajat kita itu tidak melanggar suatu syariat, insya Allah bisa terwujudkan ataupun bisa tercapai hajat-hajat itu dengan menggunakan doa yang ada di dalam produk-produk yang ada di sini. Ini ada suatu gelang seperti ini, bisa dipakai. Ini gelang giok, ini juga bermacam-macam modelnya, warnanya juga, dan ini tasbih juga bermacam-macam. Ada tasbih mutiara lombok, juga ada tasbih giok yang lain-lain, dan juga ada air zam-zam, ada madu, ada obat-obat kesehatan juga ada. Yang sudah diisi doa itu untuk penyakit medis dan maupun non medis. Yang medis itu berunsur yang ada dalam tubuh kita, dan non medis itu yang tidak terlihat, mungkin seperti itu. Ya, intinya semua penyakit itu awalnya dari non medis jadi menjadi medis. Itu sudah banyak yang membuktikan juga ya seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Kita kembali lagi ke dalam tema kali ini. Kita akan menguak pondok Al-Ghos ini, menarik salah satu jin korin dari korban dari runtuhnya pondok bangunan musola itu. Ya, mungkin sudah siap dari Kang Mas Mediator yang mau kita mulai. Agak mepet ke sini. Ini saya protek dulu, saya bersihkan dari tubuh mediator dari gangguan jin, setan siluman penyusup yang masuk ke dalam mediator akan saya bersihkan semuanya, biar tidak ada unsur campur tangan ataupun ikut campur dalam mediumisasi kali ini. Dengan jin, saya minta protek mediator. Saya minta semua jin setan siluman saya minta keluarkan, bersihkan semua dari dalam jasad, semua bersihkan semua jin negatif dari dalam, bersihkan keluarkan semua. Dan benteng itu kami berdua dari serangan gaib, serangan jin setan siluman dari luar, tidak bisa masuk, tidak bisa. Dan semua perbuatan jahat, perbuatan buruk yang dari luar tidak bisa menembus. Saya minta benteng berlapis-lapis, tidak bisa ditembus, dan saya masukannya saya tarik, bisa bangkit dalam media begini. Selainnya saya masukkan dan tidak bisa bangkit, dan tempat yang berusaha menggagalkan saya minta lempar semuanya ke neraka. So nggak bisa. Saya salah satu jin korin dari korban runtuhnya bangunan pondok musola. Kemarin saya minta salah satu jin korin dari bisa ketarik dengan tangan saya, semuanya menjadi penghalangan, semuanya minggir. Semuanya saya salah satu jin korin tarik. Saya minta masuk ke dalam tubuh mediator. Masuk sempurna semuanya, masuk sempurna sinkron dengan tubuh mediator. Jikalau yang bukan saya tarik, yang bukan saya masuk, otomatis langsung terlempar semuanya. Unsur-unsur semuanya hancur.
Mohon maaf sebelumnya. Sampean ini siapa? Bangsa apa yang saya cari tadi? Yang masuk ke dalam ini bangsa apa? Kamu kenapa? Sakit? Sakit sembuh. Sakit. Tolong ada aku, Pak. Luka-lukanya sembuh semuanya. Ibu. Dan kamu nggak usah nangis. Ibu. Baca dengan tubuh sini. Kamu bicara bahasa Indonesia saja ya. Bisa tahu semuanya yang punya. Ibu, kamu di mana? Iya. Kamu kena apa? Kamu nangis kenapa? Sakit semua badanku. Udah nggak usah nangis, kamu bicara biar jelas. Saya nggak tahu. Kalau kamu nangis itu saya nggak dengar. Badanku sakit semua. Tidak ada yang menolong. Yang menolong gimana? Sudah ditolong itu semuanya sudah diselamatkan itu jasadnya. Saya masih di dalam. Di dalam mana? Di dalam bangunan. Jasad saya belum ditemukan. Saya tertipu. Teman-teman saya masih banyak yang belum ditemukan. Bapak, ibu kamu di mana? Anakmu kesakitan. Ya sudah berpindah alam ya mungkin ya kamu dengan orang tuanya. Saya di mana ini? Gimana? Saya di mana ini? Ya ini di salah satu tempat. Ini saya coba tarik kamu memangnya untuk kesini. Saya minta tolong. Ya kamu kenapa itu tatonya bagaimana? Dan saya hancur, tertimbun bangunan yang sangat berat. Ya. Jasad saya sampai hancur, gepeng. Ya itu nanti biar itu sudah dievakuasi semua tadi sama tim-timnya. Saya lihat beritanya tadi ya sudah bersih kelihatannya itu tadi. Ini tinggal kamunya saja. Belum bersih, masih ada yang tertinggal. Oh masih ada. Masih ada, Pak. Oh ya. Masih banyak.
Ya kamu intinya kamu sudah 10-an teman-teman tidak saya bisa kembali ke tempat itu, ke jasad itu. Kamu sudah masih sakit keadaan. semua badan saya. Ya, Saya minta tolong. Saya takut. buat sakit di badannya itu, saya minta semua luka-lukanya sembuh. Tutupi semua luka-lukanya, sempurnakan semua jasadnya, sempurnakan semua ruhnya, semua dengkulnya. Saya minta sempurna, luka-luka sembuh, luka-luka. Teman saya masih banyak yang kesakitan. Teman-teman saya juga minta ditolong. Teman-teman saya juga minta ditolong. Itu ada berapa teman-teman? Yang saya lihat yang masih belum ditemukan ada sekitar 15 ya. Tapi semuanya jasadnya ada banyak yang ditemukan ya. Sudah Itu hancur. semua kondisinya, keadaannya, ruhnya itu bagaimana? Kalau jasadnya sudah hancur, Iya, saya tanya sudah itu mulai keadaan. busuk. Jasadnya sudah busuk. Ya, saya tanyakan itu intinya, keadaannya di sana itu bagaimana? Ruhnya masih di situ. Masih di situ. Semua. Sebagian kecil yang sudah naik ke atas. Sebagian sudah naik ke atas. Sebagian kecil, hanya beberapa anak saja, sama orang dewasa satu, yang lainnya masih terjebak di situ. Tidak ada yang bisa menolong. Ada yang menolong seperti kamu, percaya orangnya, tapi masih banyak Ya, yang di situ. ya coba ini saya bantu mengatas beliau dengan izin beliau guru kami. Saya semuanya korban dari runtuhan. Ibu, saya minta maaf, Bu. Saya minta semuanya. Maafkan anakmu, Bu. Semua. Maafkan anakmu. Sembuhkan semua luka-lukanya, sakit-sakit Belum bisa membahagiakan. semuanya. Belum bisa jadi anak yang soleh. Sallallahu Masih suka badil. Masih suka mata. Maafkan anakmu, Bu. Maafkan anakmu, Bu. Maafkan, Bu. Maafkan anakmu, Bu. Kemarin itu ada anak, kabarnya itu ada yang tertidur, ada yang ngasih minum dalam segi itu siapa memangnya? Banyak sekali yang berusaha menolong. Yaitu dari apa? Siapa yang menolong itu? Ada yang sosok percaya. Ada juga dari kakak buyutnya yang sudah meninggal, yang punya kedudukan di sisinya. Oh, doa-doa itu berarti ya. Ya, Doa sama leluhurnya.
menolong cucu-cucunya yang belum waktunya pulang. Ditolong. Banyak sekali caranya. Tapi banyak juga yang dari golongan saya yang menolong. Karena belum waktunya untuk pulang. Ya. Yang sudah pulang kebanyakan anaknya bandel, belum mengerti. Itu memang apa nggak tahu itu sebelumnya kejadian itu. Tubuh saya masih sakit. Hah? Tubuh saya masih terasa Masih sakit? sakit, masih lemas. Kamu ini bangsa apa? Jin korin atau salah satu ruh dari korbannya? Saya termasuk Termasuk ruh. saya sebenarnya belum waktunya. Ya coba kamu ini ingat Allah, Tapi zikir saya Allah ya, bandel. biar hatimu lebih tenang. Kamu zikir Allah dalam hatimu. Sembuhkan semua sakit-sakitnya. Sembuhkan semua sakitnya. Luka-lukanya. Berikan semua energi. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah kamu menolong nggak usah saya. ini bersedih hati. Semua sudah terjadi karena kehendak Allah. Takdirnya sudah seperti itu, jadi ya tinggal menerima saja. Kamu tinggal Susah. ikut mendoakan orang tuanya. Masih Saya termasuk anak yang bandel. Suka membantah. Kalau diberi saran, dikasih tahu oleh orang tua ataupun guru-guru saya suka tidak memperhatikan. Saya sibuk main sendiri. Saya menyesal. Kamu siapa? Saya belum pernah lihat kamu. iya, memang Di dalam pondok gak ada. Saya pernah melihat kamu, saya. iya. Saya memang nggak mondok di situ. Ini di mana? Ini posisi ada di jauh dari tempat kamu mondok. Kamu asli mana? Saya berasal dari jauh. Mana itu? Saya ikut Provinsi Jawa Tengah. Kamu Jawa Tengah. Yes, sekarang sudah. Boleh Apa yang dikeluhkan? Tidak boleh disebutkan. Ya jangan disebutkan.
Nanti kalau salah satu orang tua melihat video ini, nanti malah jadi tidak ini yang Saya minta maaf, ayah, ibu. Saya minta maaf. Teman-teman saya sudah ada yang menjemput. sudah ada yang menjemput. Kayak saya tidak bisa melihat Kapan itu? saat ini. Oh, saat ini. Nah, berarti itu tadi sudah semua tertolong semuanya. Masih ada yang terjebak, tidak bisa disempurnakan semuanya. Itu terjebak apa? Karena punya perjanjian, Dengan apa? sudah ditawan iblis yang punya perjanjian. Itu karena apa? Masalah apa? Dari orang tuanya, Oh, ada juga dari kakek buyutnya. Pur, ada yang pesugihan, ada yang keilmuan. oh ya seperti itu. Keilmuan sama pesugihan ada, Ya tidak sudah ya. bisa ditolong, Oh ya. sudah dibawa sama iblis. Ya kalau seperti itu memang saya nggak punya kehendak apa-apa. Itu semua sudah terjadi karena semua takdirnya. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang penting kamu saat ini bagaimana kondisinya? Masih lemas. Coba itu pembaca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, terus Sallallahu alaihi Muhammad, baca terus. Tidak ada efeknya. Ya, di batin itu mengingat Allah. Batin ini kamu itu mengingat Allah. Tulis lafaz Allah itu dari kiri kanan, alif lam. Ini ya, dibayangkan ya. Yaitu dibayangkan mengingat Allah. Masih bingung saya. Ya nggak apa-apa ya, berusaha. Setahu saya Seperti itu. dari kanan. Selama saya belajar di pondok itu mesti dari kanan. Kalau nulis lafaz Allah itu bukan dari kiri. Nah, ini kok dari kiri, saya bingung. Ya coba saja, nanti ada ininya enggak usah banyak kebingungan, nanti malah tambah bingung. Saya juga ikut bingung nanti. Kamu coba saja itu di ya, mengingat Allah itu dari kiri ke kanan ya. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah, sambil membayangkan lafaz Allah itu tadi. Katanya disuruh menyempurnakan dulu, belum sempurna. Saya belum sempurna katanya. Ya, bersihkan semua di sini, sempurna semua kita. Dingin sekali.
Kok beda? Kok beda? Yang kamu rasakan bagaimana? Dingin, sejuk, enak. Oh iya. Sudah kembali energinya? Pulih apa belum? Baru 50. Oh, 50. Iya. Ini ada yang mengganggu apa ini? Kayak lendir. Oh iya. Ya mungkin itu apa efek dari itu tadi. Disuruh membaca syahadat lagi. Iya. Ya silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Iman sempurna iman Islamnya. sallallahu Islamnya ala Muhammad sesungguhnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya itu coba salawat lagi Sallallahu sambil bikin mengingat Allah. Kok beda? Apa yang saya pelajari di dalam pondok kok beda sama sekarang? Ya saya juga tidak tahu yang kamu pelajari itu apa. Di dalam pondok hanya disuruh belajar membaca dan menghafal, tidak pernah merasakan energi yang sejuk, badan terasa sejuk, enak, damai. Belum pernah saya merasakan hal seperti ini. Oh ya seperti itu. Iya. Sebenarnya itu kenapa bangunan pondok itu kok sampai roboh? Itu ada campur tangan dari bangsa iblis. Di dalam pondok itu ada kerajaan yang sangat besar. Kerajaan iblis, tapi dikuasai, diserahkan oleh raksasa. Ada punya perjanjian gaib waktu membangun pondok itu. Dulu awal mulanya membangun pondok itu Budut Guru punya perjanjian tanpa sepengetahuan beliau, tapi minta supaya pondoknya nanti didatangkan santri-santri
supaya banyak yang menimba ilmu di dalam pondok pesantrennya, tapi gak tahu yang diamalkan itu ternyata mendatangkan bangsa siluman, jin, fasik, dan iblis. Secara tidak langsung punya perjanjian mengikat. Makanya iblis dan anak buahnya minta upah karena sudah membantu membuat pondok pesantren yang tempat saya belajar dulu cukup terkenal dan banyak sekali santrinya sampai luar pulau, bahkan ada yang luar dari negara ini, dari luar negeri juga ada. Tapi sebenarnya orang tuanya asli Indonesia ini, tapi tinggalnya di luar negeri. Bekerja di luar negeri ada juga. Itu punya perjanjian gaib yang tidak disengaja oleh Mbah Buyut, guru pendiri pondok pesantren. Jadi perjanjiannya itu memang tidak sengaja, tidak tahu. Tidak disengaja perjanjian. Jadi yang dijalankan itu juga Beliau mengamalkan wiridan tertentu, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya ini supaya pondok pesantrennya nanti menjadi besar, banyak santrinya, dan bisa menyebarkan ilmu agama. Itu yang tidak diketahui oleh beliau. Ya. Jadi setelah meninggal baru tahu semua kamu ya? Iya. Jadi sebelumnya memang juga tidak tahu. Saya tidak mengerti apa-apa. Apa di sana kondisi teman-temannya itu ada yang salah satu ditawan itu tadi? Gimana? Maksud saya kamu tahu itu karena salah satu teman-temanmu mungkin ada yang ditawan atau dibawa oleh bangsa itu, bangsa iblis itu saya maksud. Betul. Jadi kamu tahunya setelah meninggal ini ya? Ada juga yang dikorbankan buat pembangunan pondok tersebut, tapi ada juga yang ulah dari orang tuanya sendiri. Ya. Saya sudah ada yang mau jemput. Terima kasih sudah menolong saya. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Tidak apa-apa. Yes. Yang penting kamu sudah terselamatkan, kamu sudah ini tertolong. Intinya kalau misalkan itu nanti ikut mendoakan teman-temannya itu agar bisa terselamatkan juga ya, semuanya ya. Itu jin pendampingnya belum disempurnakan,
Yang mana? Semuanya belum disempurnakan. Tadi yang disempurnakan cuma roh sukmanya saja. Oh, jin pendampingnya. Pendampingnya belum. Jin korinnya berarti ya? Iya, termasuk jin korinnya yang saya tempati dulu. Iya. Semuanya jin korin yang menjadi korban bangunan komputer, semuanya saya minta tembak muslim sekarang. Bismillah. Bismillah. Banyak cahaya di sini. Masuk semuanya, masuk semua satu-satu, semua yang menembus semua dari semua masuk dalam dadanya tembus. Semua manusia sudah Tuhan tekan kata semua dengan iblis semuanya Atas kejadian pondok yang roboh itu untuk introspeksi bagi semuanya, khususnya untuk umat muslim. Kalau melakukan suatu ibadah ataupun amalan ataupun wiritan, intinya pokoknya melakukan amal ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala, harus karena Allah ta'ala, bukan karena lainnya ataupun karena duniawi. Kalau melakukan ibadah karena duniawi, otomatis akan mengundang bangsa gaib, otomatis akan mengadakan perjanjian gaib yang tanpa kita sadari. Tahu-taunya nanti kalau sudah kita meninggal, iya, sudah gitu saja. Ya, terima kasih itu tadi pesannya. Semoga kami semua Terima kasih sudah disempurnakan. ya, semoga kami semua bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami semuanya ya. Ya sudah, kamu boleh kembali ke asramamu, ke tempatmu yang semestinya. Kamu bisa keluar dari jasad ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Itu tadi ya pemirsa ya, untuk mediumisasi tadi kita ambil manfaatnya saja. Apabila itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan pemahaman atau pendapat panjenengan semua, ya kami mohon maaf. Anggap saja hiburan lah kalau tidak sesuai dengan pendapat ataupun tidak sesuai dengan pemikiran panjenengan pemerhatinya tadi ya. Tadi intinya kesimpulannya dalam suatu itu tadi banyak yang belum tertolong dalam segi ruh sukmanya, dalam segi jin korinnya. Jin korin itu apa? Jin korin itu adalah jin pendamping. Jadi ketika kita lahir, manusia itu semua satu paket. Dari ruh, dari sukma itu ada, dari jin korin itu jin pendamping itu satu paket yang dimasukkan ke dalam jasad kita ya. Ketika sudah meninggal itu baru nanti akan sendiri-sendiri menghadapi keadilannya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi intinya tadi ya, ilmu itu semuanya banyak
banyak, ilmu Allah itu juga banyak, ilmu yang kita tidak ketahui juga banyak, ilmu yang menyesatkan itu juga ada. Intinya ibadah itu yang sungguh-sungguh ataupun niat yang penting itu ditata karena Allah Ta'ala, jadi bukan karena materi atau banyaknya pengikut atau ini juga itu kalaupun tidak ada besitan karena Allah itu nanti banyak yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin, siluman dan bangsa-bangsa iblis ya. Jadi kesimpulan tadi ada yang menjadi suatu apa itu namanya. Intinya itu dari leluhurnya dari pondok itu ketidaktahuan ingin mempunyai suatu pondok itu melakukan amalan wirid ya, entah itu benar apa tidak, intinya dimanfaatkan atau masih tersambung, pastinya bukan tersambung, maksudnya dimanfaatkan oleh bangsa iblis lah ya, mungkin karena niatnya belum pas ataupun nanti salah cara pengamalannya itu saya juga tidak tahu. Intinya keterangan dari mediumisasi tadi seperti itu, banyak yang belum bisa disempurnakan karena perjanjian-perjanjian dari orang tuanya, entah itu keilmuan ataupun entah itu perjanjian pesugihan atau apa ya, intinya saya juga tidak tahu itu semuanya. Tadi keterangannya juga seperti itu. Intinya kalau misalkan ya ini di dalam mediumisasi kali ini tidak mewakili kebenarannya, semuanya itu buat introspeksi diri. ya, semuanya ambil manfaatnya saja, ambil yang segi positifnya saja, yang negatif itu semuanya dibuang. Jadi apabila terjadi kebenaran itu semuanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin cukup dari mediumisasi kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton channel kami. Saya mohon dukungannya juga seterusnya. Ya, apabila cara penyampaian kami, tingkah laku kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan atau tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pada topik hidayah. Semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.